kali dikenakan hal yang wajib, sehingga menyampingkan yang sunat itu terimbas dalam pola aktivitas. Contoh, anak-anak ngambil di masjid rame-rame, udah ribu kecil naraba, nah, anakku paham maksudnya. Biasakan yang sunat itu menjadi wajib kepada anak-anak. Masalah dia tahu sunat dengan wajib, biarlah perkembangan umurnya yang berproses. Jadi dia tahu sendiri itu, gak usah ibu kajinya mulai kelas 1 sayang. Makanya saya bilang nih, kalau itu sudah bagus, tapi mungkin efeknya lain karena ini murid kelas 1. Nah, kalau kita sudah membiasakan yang mudah, maka yang mudah itulah yang akan dilakukan. Karena yang mudah itu dianggap sudah sah menurut hukum. Contoh, ada sebuah pulau sampai dengan hari ini, saya lupa pulaunya, pernah membaca sebuah lambung majalah, sampai dengan hari ini mereka sembahyang 5 waktu itu 3 waktu. 3 waktu. Jadi tidak seperti kita 5 waktu. Jadi diajari oleh seorang ulama. Kebetulan di tempat itu tempat yang sama, kalau istilahnya kalau di Riau kan ada suku yang dalam hutan yang nggak mau keluar, yang masih nyembah Allah dari segala macam. Jadi yang diwajibkan, metode pengembangan dakwah yang dilakukan oleh ulama tersebut adalah mewajibkan salat demi tahap. Tidak seperti kita yang begitu lahir sudah tahu 5 waktu usaha. Jadi diajar satu tahap, baru 3 tahap gurunya meninggal. Ya, gurunya meninggal. Dan sampai hari ini kalau masuk dakwah Islam yang lain tidak mau dengar. Yang ada yang benar juga lagi di sini, Pak. Ya, yang lagi. Ya, nah indikatornya biarkan guru-guru dan bapak-bapak gurunya yang membuat. Itu dihapus saja. Dihapus saja. Sekarang bacakan indikator yang ini dicapai, Ibu. Atau bapaknya, ayo bacakan. Itu pokoknya yang ada saja, yang nggak ada nggak usah mengada-ngada supaya tadi. Gambar, nah gambar, silakan gambar, gambar. Yang lain-lain Bu yang nanti tentukan. Maksud saya ada nggak gambar? Kalau ada tulis dan bawa. Kalau nggak ada jangan ditulis. Waktu diperiksa sama pengawan jangan tulis gambar-gambar panah kabar. Paham maksud saya Bu ya? Jangan sampai mencari kesalahan sendiri waktu diperiksa. Kalau nggak ada jangan tulis. Yang ada saja. Terus kegiatan pembelajaran yang di sana
dirincikan yang di sana yang di atas. Paham ya? Saya nggak jelas lagi. Kegiatan pembelajaran itu sama seperti yang suara guru, menirukan bunyi suara guru. Jadi yang di sana kegiatannya macam mana bentuknya dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran. Terus di sampingnya materi pembelajarannya apa? Berwudu. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Nah, saya kalau nggak ada saya yang tanya. Kira-kira kalau kita keluar sekarang macam mana, Pak? Kita istirahat dulu. Ini pertanyaan. Kemudian kita indikatornya kita menyebutkan hal-hal yang bahasa tertentu tidak terlalu jauh dengan Tadi saya bilangnya begini, ya sudah benar, tapi cakupannya terlalu luas sehingga alokasikan waktu yang besar. Iya. Padahal kalau untuk mencapai indikatornya nggak usah besar seperti itu juga nggak apa-apa, kan itu yang saya katakan tadi. Makanya saya nggak pernah menyalahkan orang, nggak pernah menyalahkan indikator orang. Kenapa? Mungkin keinginan guru itu besar, ingin melihat anak-anaknya itu pintar daripada sekolah yang lain. Kan itu kan yang kita bilang dari awal. Makanya saya nggak berani menyalahkan. Yang saya ingatkan tadi hanya kalau itu indikatornya cakupannya luas, tentukan waktu yang besar. Dan dia juga nggak keluar kan ada yang sampai malah dia lebih tinggi. Ya Bu ya, kalau lebih tinggi kan nggak soal. Nah kalau alokasi waktu yang ibu tetapkan tidak sesuai dengan itu, akibatnya tidak tercapai. Lebih bagus ibu kurangi indikator pencapaian. Paham itu ya? Jadi nggak salah. Kalau seperti itu bahkan yang tadinya itu kalah dengan indikator. Ya kan seperti itu maksud bahasa ibu ya. Jadi ada bab tersendiri. Ya enggak apa-apa. Kalau memang mau dimasukkan sini. Jadi saya nggak berani menyalahkan ibu kalau memang ibu punya keinginan mengajar itu kepada anak-anak. Yang harus diperhatikan hanya yang seperti saya katakan tadi. Alokasikan waktu yang cukup. Paham ya? Nah, atau ibu kalau memang ini mau diterapkan, mungkin yang poin nomor 3 hanya perkenalan saja, tidak mendalam. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami Bu? Jadi saya tidak menyalahkan ini benar. Ada yang ada tunjuk ya. Dipaksa nggak ada yang mau. Yang B, yang menganggap B ada Bu? Ibu B. Ada satu orang yang jawab B. Satu orang jawab B. Ya enggak? B ya. Yang menjawab C. Berapa orang? 1, 2, kira-kira udah 10 orang. Yang jawab nomor B 1 orang. Yang jawab nomor C. Oh C. C ya. Saya jawab dulu kalau yang C berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira setengah jawab C. Yang menjawab B. Yang menjawab B. Ada. Yang jawab E. Nggak ada. Setengahnya lagi jawab apa juga? Enggak. Yang jawab E mana orang?